Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel saya, Nike Tias Novitasari. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang kronologi atau sejarah lahirnya Sumpah Pemuda untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober. Nah, untuk teman-teman, biasakan menonton video saya sampai selesai ya, agar materi sejarah yang teman-teman terima dapat kronologis dan tidak setengah-setengah. Nah, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like, komen, subscribe, serta share ke seluruh media sosial yang teman-teman punya untuk mendukung channel saya. Nah, baiklah teman-teman, Sumpah Pemuda ini tentunya sudah tidak asing lagi ya untuk teman-teman. Nah, pada video kali ini saya akan mengulas secara singkat sejarah Sumpah Pemuda dan kronologi lahirnya Sumpah Pemuda. Baiklah, kita langsung masuk saja ke latar belakangnya. Di sini terjadinya Sumpah Pemuda dilatar belakangi oleh beberapa faktor. Di sini faktor yang pertama adalah lahirnya politik etis. Kenapa politik etis bisa menjadi latar belakang atau salah satu latar belakang munculnya atau lahirnya Sumpah Pemuda? Nah, di sini awalnya itu berbagai kebijakan pemerintah kolonial Belanda yang mengakibatkan kemiskinan dan penderitaan rakyat Indonesia yang semakin membuat rakyat Indonesia ini menjadi tertindas seperti itu. Nah, kebijakan-kebijakan yang dianggap kejam ini akhirnya mendapat kritik dari politikus dan intelektual Belanda, yaitu Van de Venter. Nah, setelah kebijakan yang dianggap kejam ini mendapat kritik dari Van de Venter, akhirnya menjadi perhatian khusus bagi pemerintah Belanda untuk menciptakan politik balas budi atau yang disebut dengan politik etis. Nah, di sini politik etis ini mencakup 3 bidang, yaitu yang pertama pendidikan atau edukasi. Kemudian yang kedua ada pertanian atau irigasi. Kemudian yang ketiga ada perpindahan penduduk atau transmigrasi, seperti itu. Nah, di sini yang akan kita bahas lebih mendetail adalah di bidang pendidikan. Mengapa di bidang pendidikan? Nah, di sini dalam bidang pendidikan ini yang membuka wawasan bagi kaum muda terpelajar. Nah, kaum muda terpelajar ini juga yang melahirkan kebangkitan nasional di Indonesia. Nah, dari lahirnya kebangkitan nasional di Indonesia ini adalah juga cara atau upaya untuk meraih kemerdekaan Indonesia, seperti itu. Itu adalah salah satu dari politik etis, yaitu dalam bidang pendidikan. Saya ulangi lagi, yaitu melahirkan kaum muda terpelajar yang akhirnya mendirikan organisasi-organisasi,
Nah, kita masuk ke faktor yang kedua, dari lahirnya Sumpah Pemuda. Jika tadi faktor yang pertama adalah politik etis, di sini faktor yang kedua adalah berkembangnya pers. Mengapa berkembangnya pers? Karena berkembangnya pers atau media cetak telah menggerakkan ide-ide baru, sehingga lebih memacu berkembangnya ideologi dan pergerakan kebangsaan, serta mempercepat berkembangnya semangat nasionalisme. Nah, itu tadi dari perkembangan pers yang akhirnya menumbuhkan rasa nasionalisme bagi masyarakat di Indonesia, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan ke faktor yang ketiga, yaitu munculnya berbagai organisasi pergerakan nasional. Nah, pada perkembangan kebangkitan nasional ditandai dengan berkembangnya organisasi pergerakan untuk pembebasan rakyat dari penjajahan. Nah, tetapi di sini berbagai organisasi yang berkembang di era kebangkitan nasional ini berdasarkan corak atau sifat yang berbeda-beda. Di antaranya ada yang bersifat keagamaan, kooperatif, ada juga yang non-kooperatif, kemudian ada yang organisasi pemuda dan organisasi wanita. Berbagai organisasi pergerakan ini belum mampu menciptakan persatuan yang kokoh untuk bersama-sama melawan penjajah, sebab masih memikirkan bagaimana organisasinya berkembang seperti itu. Jadi hanya lebih memikirkan bagaimana masing-masing organisasi ini bisa berkembang seperti itu. Nah, kondisi ini menjadi pemikiran serius untuk memiliki landasan pemikiran yang sama setiap organisasi pergerakan. Nah, oleh sebab itu akhirnya untuk menyatukan atau landasan yang sama dalam setiap organisasi ini lahirlah Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Nah, itu tadi adalah latar belakang lahirnya Sumpah Pemuda. Nah, kemudian kita akan membahas kronologi. Kronologi lahirnya Sumpah Pemuda. Nah, teman-teman, sebelum kita membahas lebih detail lagi mengenai kronologi lahirnya Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, kita mengenal dulu ya mengenai Sumpah Pemuda. Nah, Sumpah Pemuda ini adalah satu tonggak utama dalam sejarah pergerakan nasional di Indonesia, serta sebagai kristalisasi semangat untuk menegaskan cita-cita berdirinya bangsa dan negara Indonesia. Seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke kronologis. Jadi, lahirnya Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 ini diawali oleh Kongres Pemuda I pada tahun 1926. Nah, dalam Kongres Pemuda I ini diikuti oleh seluruh organisasi pemuda saat itu. Kemudian dalam Kongres Pemuda I ini menghasilkan kesepakatan bersama
mengenai kegiatan pemuda dalam berbagai bidang. Kemudian, selain itu, juga disepakati untuk mengadakan Kongres Pemuda yang selanjutnya atau Kongres Pemuda yang kedua. Nah, kemudian dilanjutkan ke Kongres Pemuda yang kedua. Diadakan pada 27 sampai 28 Oktober 1928 dan dipimpin oleh Sugondo Joyo Puspito dari Persatuan Pemuda Indonesia atau PPI. Kemudian Kongres kedua ini menghasilkan keputusan penting yang dikenal dengan Sumpah Pemuda. Nah, kemudian selain itu, pada Kongres Pemuda kedua ini, lagu Indonesia Raya karya W.R. Supratman juga ditetapkan sebagai lagu kebangsaan Indonesia. Baiklah teman-teman, kita langsung bahas saja mengenai uraian kronologis dari lahirnya Sumpah Pemuda. Jadi tadi saya sudah menyinggung tentang Kongres Pemuda kedua. Saya ulangi lagi bahwa di sini Kongres Pemuda kedua ini diselenggarakan pada tanggal 27 sampai tanggal 28 Oktober 1928. Kemudian ketua dari Kongres Pemuda kedua ini adalah Sugondo Joyo Puspito dari PPI dan wakilnya yaitu Joko Marsaid dari Jongjava. Nah, penyelenggaraan Kongres Pemuda II ini hari pertama dilaksanakan di Gedung Pemuda Katolik. Sedangkan hari kedua dilaksanakan di Gedung Osjava atau sekarang ini dinamakan di Medan Merdeka Utara nomor 14. Kemudian Kongres ini dihadiri oleh 9 organisasi pemuda yang paling terkemuka saat itu, yaitu ada Jong Sumatera Nenbon, Pemuda Indonesia, Sekarukun, Jong Islamiten, kemudian Jong Bataksbon, kemudian Jong Celebes, Pemuda Kaum Betawi, dan PPI. Nah, Kongres ini juga dihadiri oleh tokoh-tokoh pergerakan nasional dari partai politik. Di antaranya ada Soekarno, Sartono, dan Sunaryo. Nah, selain dihadiri dari tokoh pergerakan nasional ini, dalam Kongres Pemuda kedua ini juga dihadiri oleh 2 orang utusan Volksraad dan 2 orang wakil pemerintah Hindia Belanda, yaitu Dr. Pitchper dan Van der Plas. Keduanya ini adalah tokoh dari Inlandszaken. Seperti itu. Kemudian, Kongres Pemuda kedua ini berlangsung dalam rapat umum terbuka di 3 tempat yang berbeda. Kemudian menampilkan 3 prasaran, yaitu Persatuan dan Kebangsaan Indonesia oleh Moh Yamin. Kemudian Pendidikan oleh NN Purnomo Wulan. Kemudian
Wono, dan S. Mangunsarkoro. Kemudian yang terakhir ada Kepanduan oleh Ramelan dan M.R. Suwaryo. Baik, kita lanjutkan ya teman-teman. Di sini pada rapat umum yang ketiga yang juga merupakan sidang penutup Kongres Pemuda kedua yang bertepatan dengan hari Minggu malam Senin 28 Oktober 1928. Dibacakan hasil keputusan Kongres, yaitu Sumpah Pemuda, yang berbunyi, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, itu tadi isi dari Sumpah Pemuda 28 Oktober. Nah, teman-teman, itu tadi penjelasan saya secara singkat mengenai lahirnya Sumpah Pemuda. Nah, jika teman-teman ada masukan untuk saya, silahkan komen atau bisa juga DM di Instagram saya, Niketia Novitasari. Jika ada pertanyaan, juga silahkan komen. Nah, teman-teman, terima kasih sudah menonton video saya. Sampai ketemu di video saya yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.